2025 ini apa nih Kak dari Komisi C? 2025 kami masih menunggu, ya fokusnya kami masih menunggu setelah dari RPJMD ini. Kecamatan Panakukang itu sektornya adalah sektor perusahaan, sektor yang dimana peningkatan ekonomi yang terbesar itu biasanya masuknya di Kecamatan Panakukang. Mungkin juga tetap optimis mengenai stadion. Teman, selamat datang kembali di program Parlemen Cuap-Cuap bareng sama aku Disi. Nah hari ini kalau Parlemen Cuap-Cuap seperti biasa ngobrol-ngobrol bareng sama salah seorang anggota DPRD Kota Makassar. Kali ini yang bakal ngobrol sama aku lebih muda, anak milenials. Jadi panggilnya kayaknya jangan bapak tapi kakak, ya kan? Karena samping saya sudah ada Kak Imam Musakar SH. Halo. Halo. Apa kabar Kak Imam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini panggilnya kakak bener ya? Iya, kakak aja boleh. Kalau bapak kenapa? Bapak juga boleh, kakak juga boleh. Kalau bapak kayaknya agak ketuaan gitu kan ya, karena masih baby face gitu, masih terlihat muda. Jadi panggilnya kakak nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Kakak Dewan berarti kalau kayak gitu. Kabarnya baik ya kak ya? Alhamdulillah baik. Kak Imam Musakar SH ini dari Partai PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kalau dengar-dengar sudah 2 periode ya? Iya. 2 periode. Syukur alhamdulillah sudah menuju ke 2 periode. Menuju ke 3 periode malah lebih tepatnya. Amin. Amin, amin. Amin, Iya. amin. Kan perkataan adalah doa Iya, ya, betul. Kak? Jadi emang harus diaminkan. Nah, ini berarti sudah 2 periode dari 2019 berarti ya. Itu berarti waktu terpilih kemarin itu masih muda banget berarti. Iya, saya kurang lebih di umur 25 tahun saya Wow, terpilih. 25 tahun. Iya, di 2019 kemarin. Oke, 25 tahun menjadi seorang anggota DPRD Kota Makassar. Iya, betul. Wow, itu kemarin mainnya di komisi apa aja nih, Kak? Saya kebetulan 2019 sampai 2024 ditempatkan oleh partai di Komisi C juga. Oh. Sama dengan yang sekarang. Oke. Jadi kurang lebih kalau kita hitung dari persoalan waktu, kurang lebih saya sudah 6 tahun di sini. Lumayan lama. Iya. Biasanya kan bergiliran Iya, ya, diputar. bergiliran. Kemarin beda siklus waktu fraksi PKB terpilih 2019 itu cuma 1 kursi. Saya sendiri. Oh my god. Jadi fraksi 2019 itu termasuk saya adalah fraksi gabungan. Fraksi gabungan yang terdiri dari 6 orang di partai yang berbeda. Di dalam satu fraksi itu ada terdapat 3 partai. Oke. Waktu periode 2019. Tapi syukur alhamdulillah berkat kepemimpinan ketua kami yang baru ini Andi Fauziwawo, PKB merubah kursi jadi dari 1 menjadi 5. Wow. Iya. Berarti ada penambahan berarti ya? Penambahan yang cukup luar biasa. Betul. Banyak dari 1 menjadi 5. Betul, dari 1 menjadi 5. Itu di tahun berarti ini yang baru ini ya? Iya, 2024 2029. Oke, 2024 2029. Iya. Nah, ini sekarang sudah tergabung dan bisa dibilang sudah duduk ya Iya. di kursi anggota DPRD Kota Makassar. Tapi ngobrol-ngobrol juga tadi sedikit, aku nanya ternyata backgroundnya itu sebelum terjun ke dunia Iya. parpol itu malah menggeluti dunia bisnis. Iya, betul. Ya, bisnis apa tuh kalau boleh tahu, Kak? Bisnisnya saya sebutnya biasa jual beli barang bekas. Tapi barang bekasnya bidang otomotif. Oh, oke. Nah, itu Ya, mahal. ya, agak cukup terbilang tidak juga mahal Oh, karena bukan mahal, Kak. Pricey. iya, pricey. Betul. Agak pricey. Jual beli barang bekas. Iya. Tapi harganya lumayan pricey. Iya, betul. Seperti itu kurang lebih ya. Betul. Itu berapa tahun bisnisnya? Sekarang itu kan bisnis turunan dari orang tua lebih Oke. tepatnya. Kurang lebih berjalan mungkin kurang lebih 30 tahunan lah. Wah, sudah cukup lama. Iya, berarti. begitu saya selesai kuliah, saya coba terjun dan membantu orang tua dalam bisnis penjualan mobil bekas ini. Oke. Dan kurang lebih 4 tahun saya geluti dengan semaksimal mungkin. Dan akhirnya salah satu mantan ketua partai pada saat itu almarhum Haji Aris Muhammadiyah
memaksa saya untuk masuk ke dalam satu organisasi partai tersebut, yaitu Partai PKB. Di tahun 2017. Berarti dari awal di PKB ya? Iya, dari awal di PKB. 2017 saya berpartai, saya dipanggil oleh almarhum Haji Haris Muhammadiyah untuk dimasukkan sebagai calon anggota legislatif. Dari di tahun 2017 akhir. Iya, 2017 akhir. 2018 kami berpartai. Almarhum Haji Haris Muhammadiyah memanggil saya untuk masuk sebagai calon anggota legislatif dari Dapil Panakukang Manggala. Dan saya coba sharing ke teman-teman, ke sahabat, ke keluarga, bahwa bagaimana kira-kira kalau saya coba terjun ke bidang politik. Iya. Ternyata respon dari teman, keluarga, dan para sahabat itu cukup menarik, bahwa kita coba running apa-apa kira-kira pokok permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dan kita angkat sebagai isu-isu yang pada saat itu proses kampanye dimulai. Iya. Apalagi mungkin pada saat itu masih terbilang muda. Iya, betul. Kan? 25 tahun waktu 2019. Masih ingat nggak? Kemarin apa aja sebenarnya yang isu-isu yang diangkat waktu pas mau pemilihan? Banyak. Kalau kami dari Dapil Panakukang Manggala itu cukup luar biasa isunya, mulai dari persampahan, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, banjir. Karena kami di daerah Panakukang Manggala itu tepatnya di Perumnas itu memang kompleks sekali persoalan-persoalan atau isu-isu yang bisa kita angkat ke teman-teman di DPR atau teman-teman ke pemerintah kota. Terlepas persoalan banjir sih, karena persoalan banjir yang sangat-sangat bisa kita angkat isunya, karena itu jadi rutinitas setiap tahun yang biasanya didapatkan oleh sahabat-sahabat atau masyarakat yang ada tinggal di Perumnas Kecamatan Manggala itu. Berarti kemarin kecamatannya apa namanya, Manggala dengan Kecamatan Panakukang. Panakukang dan Mandala. Mandala lagi. Mandala monumen. Iya, monumen Mandala. Berarti Manggala sama Panakukang. Iya, betul. Nah, itu berarti concernnya ke banjir. Iya. Banjir, karena memang yang ada di sekitar situ banjir. Kalau daerah Manggala, Antang berarti kemacetan. Betul. Itu berarti concernnya. Biasa teman-teman sebutnya kalau ada yang lewat itu pakaian pramuka. Kalau pakaian pramuka kan biasa yang viral di media sosial itu kan di Jalan Tamangapa. Biasa banyak sapi yang lewat itu di tengah jalan. Viralnya di Manggala itu. Jadi memang kompleks sekali kalau sesuatu hal yang ada di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang. Daerah Antang ya. Daerah Antang, betul. Bener di sosmed pasti itu aja. Itu salah satu yang bisa bikin macet juga, karena kita harus nunggu mereka lewat juga. Nunggu mereka lewat, baru para pengendara lewat semua. Benar, jadi dia harus nomor satukan. Nah, berarti ini juga sebenarnya berkorelasi dengan Komisi C. Nah, Komisi C ini waktu 2019 terpilih itu juga masuk di Komisi C. Masuk di Komisi C juga. Sampai akhirnya sekarang. Emang kayaknya kakak di situ disuruh memberantas dulu semuanya, membersihkan dulu semuanya, memperbaiki yang kurang. Ya kan ya, terus habis itu memperindah apa yang sudah indah di sana. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dari sisi anak mudanya nih Kak, melihat ini kan banyak banget pasti masyarakat yang ngomong sana, ngomong sini gitu, menanggapi aspirasi masyarakat tentang keresahan apalagi mungkin pembangunan infrastruktur di Kota Makassar, itu gimana pendapat? Iya, jadi kan banyak orang yang mengira bahwa setiap anggota DPR yang terpilih itu mampu melakukan semua hal. Semua hal itu dalam bentuk menyelesaikan persoalan. Pak Dewan, kami ini persoalan kami begini, jalanan kami begini, kami mohon untuk dikerja. Jadi saya beberapa kali memberikan edukasi ke masyarakat, tepatnya di Kota Makassar, tepatnya lagi di dapil saya, bahwa anggota DPR itu tidak melakukan pekerjaan teknis. Jadi saya berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada warga di dapil saya, bahwa setiap anggota DPR itu tidak melakukan pekerjaan teknis. Jadi anggota DPR itu adalah penyambung lidahnya teman-teman yang sudah memilih anggota DPR-nya untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota. Gunanya agar pemerintah kota mendengar dan memastikan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat harus selesai. Jadi saya kategorikan ada 3, dan memang juga di dalam undang-undang tugas anggota DPR itu hanya 3: pengawasan, budgeting, dengan legitimasi. Jadi banyak orang yang mengira bahwa anggota DPR ini mampu mengerjakan semua hal.
mulai dari pengeluhan, mulai dari pekerjaan. Padahal kenyataannya bahwa anggota DPR itu hanyalah 3 fungsi itu: pengawasan, legitimasi, dan anggaran. Nah, itu dia. Tapi concern di 2025 ini apa nih Kak dari Komisi C? 2025 kami masih Fokusnya. menunggu, ya fokusnya kami masih menunggu setelah dari RPJMD ini. RPJMD ini menunggu penyelarasan program Pak Wali terhadap program-program yang sudah disepakati oleh beberapa tahun kemarin oleh teman-teman dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oke. Setelah RPJMD ini, maka program Pak Wali itu masuk ke dalam situ untuk dijadikan skala prioritas. Setelah skala prioritas berjalan, maka terbentuklah yang namanya LKPJ. LKPJ, laporan pertanggungjawaban teman-teman dinas. Setelah itu berlangsung, barulah kita bisa berkoneksi dengan teman-teman yang sudah definitif. Karena keadaan pemerintah Kota Makassar sekarang, seluruh SKPD, seluruh perangkat daerah ini belum definitif. Makanya hal-hal yang sifatnya urgensi, sifatnya korelasinya harus jelas, itu belum kami penyampaiannya lebih sama dengan teman-teman yang ada di DPR. Tapi kami tetap berupaya memasukkan segala bentuk macam upaya aspirasi dari masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing anggota DPR. Terlepas tidak definitifnya kepala dinas, teman-teman semuanya itu tetap melakukan yang namanya kegiatan reses. Hasil reses inilah yang kita akan terus sampaikan kepada PLT kepala dinas, kepala dinas yang sudah definitif. Itu yang kami akan sampaikan terus-menerus, bahwa hasil reses di tempat ini berbeda dengan hasil reses tempat ini, hasil reses di dapil ini berbeda dengan hasil reses di dapil ini. Nah, itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Kota Makassar, karena hasil reses ini diatur oleh undang-undang. Setiap anggota DPR turun ke dapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi. Maka aspirasi ini harus didengarkan oleh pemerintah, dan pemerintah akan menjadikan prioritas hasil aspirasi itu untuk sesegera mungkin dikerjakan. Begitu. Itu berarti memang sekompleks itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan tadi yang disampaikan sama Pak Imam juga teman-teman bisa pahami gitu. Tapi ini dari 2019 Pak Imam sampai dengan 2024. Insya Allah sampai 2029 nanti ya. Panjang umur. Panjang umur, amin. Kira-kira melihat Makassar, di mana sih kawasan-kawasan yang sebenarnya itu masih butuh sentuhan? Iya, kalau kita lihat sentuhan di Kota Makassar sebenarnya sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Tapi kita harus berjalan dengan proses ranperda, bukan ranperda, tapi sudah jadi perda lagi, perda RT/RW. RT/RW, rencana tata ruang wilayah kota. RT/RW itu sudah diatur bahwa setiap kecamatan, setiap kelurahan mempunyai bidangnya masing-masing. Ada beberapa poin dari RT/RW itu, saya tidak masuk dalam pansus itu, tapi saya coba mempelajari pansus itu, mempelajari perda itu. Ada beberapa kecamatan yang fokusnya itu kayak contoh kecamatan Biringkanaya Taman Rea. Kalau tidak salah itu adalah fokusnya pendidikan. Jadi sektor-sektor pendidikan harusnya akan terbangun di kecamatan-kecamatan tersebut. Kecamatan di Panakukang, kecamatan Panakukang itu sektornya adalah sektor perusahaan. Sektor yang dimana peningkatan ekonomi yang terbesar itu biasanya masuknya di Kecamatan Panakukang. Tapi kenyataannya yang ada di lapangan itu sangat berbeda. Setiap kecamatan itu mempunyai sektornya masing-masing. Jadi beda-beda. Akan terbentuk dengan sendirinya karena kenyataannya seperti itu. Sedangkan rencana tata ruang wilayah kota itu baru disahkan kalau tidak salah 2022 atau 2023 kemarin. Dan penerapannya ini teman-teman dari dinas itu masih tahap penyampaian, tahap penyelesaian, tahap koordinasi terus-menerus, karena memang agak kompleks juga rencana tata ruang wilayah kota kita. Harus disampaikan dari awal setiap teman-teman yang mendapat jabatan di setiap kecamatan ataupun di kelurahan. Saya rasa begitu, Mbak. Itu tadi juga sebenarnya salah satu tugas dari anggota DPRD adalah
budgeting. Budgeting, Kan? betul. Budgeting. Nah, tapi gimana caranya dari Komisi C ini memastikan pembangunan ini berjalan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah? Ya, jadi fungsi anggota DPR itu di situ, mengawasi jalannya roda pemerintahan Betul. pemerintah Kota Makassar. Dalam bentuk pengawasan itu kita bisa sangkut pautkan dengan kegiatan yang namanya reses. Yes. Reses itu penyerapan aspirasi. Kami juga sering membuka sesi masukan dan tanya jawab kepada teman-teman masyarakat yang tinggal di dapilnya masing-masing. Bahwa apa sih yang belum terselesaikan oleh pemerintah kota yang sudah menggelontorkan dana APBD? Kalau kami kan bidangnya pembangunan di Komisi C, berarti kurang lebih konotasinya ke fisik. Yes. Pekerjaan fisik ataupun pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan publik umum. Jadi banyak juga hal-hal yang memang belum terselesai. Contohnya pekerjaan jalanan yang harusnya 100 meter dikerjakan tapi anggarannya yang turun cuma 70%. Oke. Berarti ada 30% yang belum terselesaikan. Itulah nanti tugas pemerintah untuk menyelesaikan program yang sudah diturunkan kepada warga yang ada tinggal di dapilnya masing-masing. Nah, inilah tugas yang sangat penting ke pemerintah bahwa setiap anggaran yang digelontorkan itu harus maksimal 100%. Karena pasti akan ada orang yang tidak senang dalam kondisi cuman anggaran turunnya 70%. Betul. Jadi 30%-nya ini harus jadi skala prioritas. Jangan pada saat 70% turun anggaran pindah lagi ke tempat yang lain. Maka tempat ini tidak selesai 100%. Betul, Masih ada tugas PR dari pemerintah kota yang nantinya kalau berubah arah kebijakan lagi maka ditinggal lah ini. Betul. Pasti tidak jadi prioritas yang 30% ini. Jadi saya memasukkan selalu saran kepada pemerintah bahwa setiap penggelontoran dana di setiap pekerjaan fisik ataupun pekerjaan yang non fisik itu harus maksimal. Karena jangan sampai itu jadi PR oleh pemerintah kota kalau kebijakan-kebijakan politik ini berubah. Ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau bisa ditanya apa namanya soal budgeting atau anggaran gitu, gimana caranya diawasi tadi udah dikasih tahu sama Kak Imam. Karena memang itu adalah tugasnya anggota DPRD ya Pak ya. Iya betul. Jadi makanya benar-benar dijaga atau kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya dikawal. Dikawal. Ya, dikawal sampai selesai itu proyeknya. Nah, ini kan Kak Imam bisa dibilang masih cukup muda gitu kan ya. Masih bersosial media dong Kak? Masih. Instagram masih main? Instagram, TikTok, Facebook. Ya. Masih main semua ya? Masih main semua. Nah itu pernah nggak sih maksudnya kayak biasanya kalau anak-anak muda tuh ngepost di sosial media, nanya-nanyain kayak tipis-tipis aja cek ombak gitu kan ya. Apa sih keresahan-keresahan dari teman-teman mengenai pembangunan di Kota Makassar? Apalagi Kak Imam kan ini di Komisi C nih, kan? Anak muda biasanya kritis, betul. Selalu saja mengkritisi sesuatu. Apa sih yang mereka biasanya keluhkan gitu? Dan mungkin mereka berani untuk menyampaikan itu sama Kak Imam. Iya, jadi kalau Instagram saya, TikTok saya, Facebook saya belum terpublish dengan masif. Jadi mungkin yang berteman dengan sosial media saya ya hanya teman-teman dan akrab yang saya berteman di sosial media itu. Tapi kalau postingan-postingan yang viral belum ada juga yang viral. Iya. Tapi sampai di telinga gitu kira-kira? Iya ada paling masukan tapi tidak melalui sosial media. Biasanya teman-teman SD, teman-teman SMP, SMA, kuliah yang langsung memberikan saya masukan. Langsung catch up gitu ya? Iya, langsung memberikan secara DM atau secara personal WhatsApp itu diberikan kepada kami. Diberikan kepada kami bahwa ini loh kami punya keresahan di tempat tinggal kami seperti ini Pak, seperti ini. Masih banyak berarti. Masih banyak dan rata-rata pasti banjir. Pasti banjir. Iya, di bulan 9, bulan 10 itu pasti akan ada pengeluhan-pengeluhan dari warga masyarakat. Pak Dewan, bagaimana rumahku ini Pak Dewan? Bagaimana keadaanku ini Godong? Kami ini sudah berapa tahun ini menjalani terus hal seperti ini. Apa langkah dari pemerintah? Itulah yang kami sampaikan tadi bahwa setiap anggota DPR itu tidak melakukan pekerjaan teknis. Tugasnya kami ya hanya memberikan masukan kepada pemerintah kota untuk menyelesaikan program tersebut. Betul. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan nggak apa-apa, kita akan menampung. Iya, betul. Kita akan menampung, nanti akan disampaikan juga
mengawasi proyek-proyek ini. Iya. Gitu. Tapi kira-kira apa yang pengen disampaikan sama Kak Imam untuk teman-teman di studio mungkin di studio lagi, teman-teman yang Di lagi rumah. nonton Geli Studio Iya. di program Parlemen Cuap-Cuap hari ini mengenai Komisi C mungkin dan juga infrastruktur pembangunan di Kota Makassar. Apa ya? Saya rasa buat teman-teman di rumah yang nonton mungkin juga tetap optimis mengenai stadion. Karena saya rasa stadion ini akan sesegera mungkin kita bangun dan bisa teman-teman masyarakat Kota Makassar menikmati dari hasil stadion yang akan dirilis oleh Pak Wali Kota sekarang. Tapi persoalan rilis ataupun persoalan selesainya stadion itu memang akan memakan proses. Proses inilah yang kita akan kawal, kita akan tunggu semaksimal mungkin untuk warga Kota Makassar bisa menikmati hasil yang dulunya tidak ada stadion, dulunya pernah ada stadion, tiba-tiba tidak ada stadion yang dipindahkan ke Parepare, dan syukur alhamdulillah Pak Api ini cukup melek dengan stadion. Betul. Jadi akan di mana proses stadion ini akan saya rasa dimaksimalkan oleh Pak Wali Kota. Karena pernah menjadi bagiannya juga kan Iya, ya. betul. Jadi pasti tahu sekali Betul. keinginan orang-orang Makassar dulu kita punya stadion gitu. Betul. Tapi kalau boleh tahu udah sampai sejauh mana pembangunannya atau mungkin kabar-kabarnya nih Kak? Ya, belum. Kami di DPRD Kota Makassar, kebetulan saya juga di Banggar, bukan belum, tapi masih melakukan proses penyelesaian. Penyelesaian inilah yang kami akan tunggu dalam proses RPJMD yang tadi yang saya bahas. Oke. RPJMD ini akan terbentuk dulu teman-teman Pansus membuat RPJMD untuk menyelesaikan program visi dan misi Pak Wali. Oke. Karena visi dan misi Pak Wali hal yang prioritas adalah stadion. Oke, salah satu ini yang Salah satunya stadion. Salah satu yang paling utama berarti Iya, stadion. betul. Maka setelah RPJMD saya tidak tahu bagaimana mekanisme yang terjadi di pemerintah kota, tapi kita melihat dari postingan sosial media Pak Wali Kota, mereka sudah melihat lokasi yang ada di salah satu daerah di Kota Makassar yang ada di Untia. Iya, betul. Di Untia dia bersama dengan pengembang Jispro yang ada di Jakarta datang melihat lokasi. Cuman saya tidak pahami tentang seberapa jauh langkah pembicaraan dari Pak Api dengan penyelenggara yang ada di Jakarta itu. Cuman tugasnya kami akan mengawal dan menyelesaikan dan menyampaikan terus-menerus bahwa Pak Wali ini adalah visi dan misinya Pak Wali. Yes. Untuk mampu teman-teman masyarakat Kota Makassar itu segera mungkin menikmati stadion bertaraf internasional yang ada di Kota Makassar. Berarti itu yang bisa disampaikan sampai sejauh ini ya Kak ya. Baik. Untuk pembangunan stadion Kota Makassar. Karena memang ini menjadi salah satu ternyata visi atau misi utama dari Pak Wali Kota atau Pak Api, yaitu pembangunan stadion di Kota Makassar. Kayaknya udah berapa tahun tuh Pak mandat? Iya memang Lama ya? Lama, cukup lama, kurang lebih 3-4 tahun kalau tidak salah setelah dibongkarnya Stadion Matoangin. Betul. Jadi orang-orang sekarang kayak kalau ke Parepare kayak sekalian piknik. Sekalian gitu piknik. Kan? Atau sekalian pulang kampung. Pulang kampung, gitu, ke Parepare betul. sambil nonton PSM main di sana. Tapi itu dia mungkin ini sudah cukup sedikit menjawab pertanyaan teman-teman mengenai stadion. Baik. Apa kabarnya nih stadion di Kota Makassar? Mudah-mudahan di tahun 2025, karena ini masih awal tahun, tengah tahun sampai akhir tahun kita mendengarkan kabar yang jauh lebih baik lagi tentang pembangunan Stadion Kota Makassar. Kalau gitu terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kak Imam, tepuk tangan dulu dong. Wow, ini salah satu milenial dan juga duduk di jajaran anggota DPRD Kota Makassar. Baik. Sehat selalu pokoknya untuk Kak Imam. Semangat terus untuk Komisi C, semoga sampai akhir bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Amin. Oke. Terima kasih untuk episode dari Parlemen Cuap-Cuap kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.